Di balik setiap izin usaha yang terbit dan setiap layanan publik yang kita terima, terdapat pegawai negeri yang bekerja di dalam sistem birokrasi dengan tuntutan yang semakin tinggi. Tahun 2026, isu kenyamanan lingkungan kerja aparatur sipil negara menjadi semakin penting karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Kenyamanan lingkungan kerja tidak hanya soal fasilitas fisik seperti ruang kerja atau teknologi, tetapi juga menyangkut iklim kerja yang adil, manusiawi, dan menghargai martabat pegawai. Lingkungan kerja yang penuh tekanan dan ketidakadilan bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi kenyamanan kerja para pegawai negeri hari ini? 10 hingga 20 tahun lalu, lingkungan kerja pegawai negeri dikenal hierarkis dan kaku. Jam kerja relatif stabil, proses masih manual, dan tekanan target belum sebesar sekarang. Namun, seiring digitalisasi dan reformasi birokrasi, sistem kerja berubah drastis. Pelayanan dituntut cepat dan transparan, tetapi beban kerja mungkin menjadi semakin kompleks. Jika memang hal ini terjadi, maka akan sangat berdampak pada hidup pegawai. Dari jam kerja yang jelas menjadi lembur tanpa batas, dari stabilitas menuju tekanan mental, dan tantangan keseimbangan hidup dan kerja mereka. Maka dari itu, kami mewawancarai seorang pegawai negeri untuk memahami sisi kemanusiaan yang ada di bidang perizinan. Selamat pagi Ibu, mungkin bisa perkenalan sedikit mulai dari nama, bidang, pekerjaan, dan mungkin lainnya jika ada. Nama saya Ibu Rinati, saya dari Disnaker PMPTSP di bidang sekretariat. Jadi apa yang perlu ditanyakan? Di berapa lama Ibu bekerja di bidang tersebut dan apa saja kendala yang mungkin pernah Ibu alami selama ini? Bekerja di bidang ini sudah 10 tahun lebih. Kendalanya banyak sekali. Di antaranya terkait masalah pekerjaan pastinya, tapi semua itu sudah bisa teratasi dengan baik. Gitu. Menurut Ibu, bagaimana suasana kerja sekitar 10 sampai 20 tahun lalu dibandingkan sekarang? Suasana kerja nyaman. Jadi artinya kita saling support, saling ada kerjasama yang kuat, begitu. Apa pemicu utama yang mengubah kondisi dulu menjadi sekarang? Di antaranya tim kerja, lingkungan. Itu yang paling utama mengubah kondisi yang dulu dari sekarang. Kalau lingkungan kita kondusif, dengan kita sudah support dengan pekerjaan kita juga, itu sebagai pemicu utama dalam kita bekerja setiap hari. Itu sih, jadi yang utamanya lingkungan, seperti itu. Apakah di era digitalisasi ini Ibu merasakan adanya perubahan yang signifikan? Sangat ada perubahan signifikan. Di antaranya kita lebih tertib, lebih tertib. Yang utamanya kan dengan adanya Finger, adanya e-kinerja, jadi semua pekerjaan juga bisa tercover semuanya, seperti kayak gitu. Dari sisi teknologi, apakah digitalisasi meringankan beban kerja atau justru membebankan tekanan? Enggak, lebih memperingankan beban kerja kita dengan adanya digitalisasi. Jadi kerja lebih waktunya juga lebih cepat, jadi pekerjaan juga lebih terselesaikan semuanya, seperti itu. Bagaimana keseimbangan hidup dan kerja work-life balance pegawai saat ini dibandingkan dulu? Lebih apa ya? Lebih terjalin kuat ya daripada yang dulu. Jadi ini yang dimaksud dengan adanya itu tadi, dengan adanya apa? Cepat ulang lagi. Work-life balance.
work experience lebih balance, maksudnya kayak gitu Ya, antara pekerjaan dan kondisi kondisi. ini pegawainya. Ya, Iya sangat apa ya, balance ya, sangat apa, sama saling support. Jadi dengan apa, pekerja dengan suasana pekerjaan itu saling support. Jadi pekerjaan sama pegawai saling support. bagaimana pola komunikasi antara atasan dengan staf? Apakah atasan terbuka terhadap masukan atau kritik dari staf? Jangan terbuka sekali. Jadi memang harus seperti itu ya. Jadi atasan dengan bawahan juga saling support. Jadi biar kerjanya bisa ini semua ya, bisa berjalan dengan enak. Artinya bisa, kalau atasan sama bawahan nggak saling support ya nggak bisa jalan juga. Jadi saling support kita. Lebih dari 10 tahun mengabdi di bidang perizinan, narasumber kami telah melewati berbagai dinamika perubahan. Jika dulu sistem masih berjalan secara manual dengan tekanan administratif yang cukup tinggi, kini era digital membawa transformasi yang signifikan. Kehadiran absensi digital dan e-kinerja justru membuat pekerjaan lebih tertata, lebih terukur, dan lebih cepat terselesaikan. Menurut pengakuannya, digitalisasi bukan menjadi beban tambahan, tetapi justru membantu meringankan pekerjaan serta meningkatkan efektivitas pelayanan. Tidak hanya dari sisi sistem, suasana kerja juga mengalami perkembangan. Dukungan antara rekan kerja, komunikasi yang terbuka dengan atasan, serta budaya kerja yang lebih suportif menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dibandingkan masa sebelumnya. Namun, sejauh mana kenyamanan itu benar-benar dirasakan secara menyeluruh? Apakah perubahan sistem benar-benar berdampak pada tingkat kepuasan dan tekanan kerja pegawai? Untuk mengetahui lebih dalam terkait kenyamanan lingkungan kerja di sini, kami juga mewawancarai beberapa pegawai yang juga berada di bidang perizinan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pegawai di bidang perizinan, seluruh narasumber menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan saat ini. Artinya, para pegawai sepakat bahwa perubahan sistem kerja dan digitalisasi tidak dianggap sebagai beban tambahan maupun sumber stres dalam pekerjaan. Para pegawai justru merasa sistem yang telah diterapkan saat ini membantu mempermudah proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta mendukung penyelesaian tugas secara lebih terstruktur. Fasilitas dan dukungan lingkungan kerja dinilai cukup memadai dalam membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi di lingkungan kerja tersebut telah berjalan cukup efektif dan mampu diterima dengan baik oleh sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian, transformasi sistem kerja tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat menjadi faktor pendukung kenyamanan dan kinerja apabila diiringi dengan kesiapan, pelatihan, serta manajemen yang baik. Karena pada akhirnya, kenyamanan kerja bukan hanya soal persepsi, tetapi dapat diukur secara nyata melalui pengalaman dan respons para pegawai itu sendiri. Dari data dan cerita para pegawai menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dalam praktik kerja sehari-hari. Sistem kerja yang tertata, pembagian tugas yang proporsional, serta dukungan fasilitas yang memadai mencerminkan penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di lingkungan kerja. Pegawai yang merasa dihargai dan diperlakukan secara manusiawi mampu bekerja dengan lebih nyaman dan profesional, sehingga layanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Dalam budaya Jawa, kita mengenal falsafah Rukun agawe santosa, Crah agawe bubrah. Artinya, kerukunan membawa kekuatan, sedangkan perpecahan membawa kehancuran. Di era digital ini, teknologi memang mempermudah pekerjaan, namun yang benar-benar menguatkan adalah rasa saling menghargai, kebersamaan, dan budaya kerja yang adil. Ketika pegawai merasa didukung dan dimanusiakan, maka pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin optimal, karena di balik meja pelayanan, sistem, dan angka selalu ada manusia, dan manusia layak diperlakukan secara adil dan beradab.